Shalom sahabat keluarga hati ilahi, berjumpa lagi di channel keluarga hati ilahi. Saya dengan Edi dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang tips pernikahan di dalam Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan 4 tips di dalam pernikahan di dalam Kristus. Bagi saudara-saudara yang belum menyaksikan 4 tips itu, boleh menonton di YouTube channel di keluarga hati ilahi. Ya, itu berbicara tips pertama adalah pernikahan harus dilakukan antar lawan jenis. Dan tips kedua adalah pernikahan harus diberkati di dalam Tuhan. Dan tips ketiga adalah pernikahan menjadikan dua menjadi satu daging di dalam Tuhan. Nah, keempat adalah mengerti fungsi dan peran laki dan wanita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 2 tips lagi yang paling penting di dalam pernikahan Kristus. Itu berbicara tips kelima, yaitu membangun mesbah keluarga. Nah, sering sekali hal ini sering terlupakan di dalam pernikahan. Ya, mereka sudah menikah, mereka merasa semua sudah baik-baik. Ya, mereka tetap ke gereja, mereka beraktivitas. Tetapi hal yang terutama adalah mereka harus melakukan mesbah keluarga. Artinya apa? Mesbah keluarga artinya mereka mempunyai persekutuan doa, memuji, menyembah Tuhan secara bersama-sama di dalam keluarga, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Ya, pernikahan yang kuat adalah suami dan istri yang membangun mesbah keluarga dengan berdoa dan memuji Tuhan dan merenungkan firman bersama. Ya, jadi menurut saya kekuatan di dalam pernikahan itu adalah ketika mesbah keluarga itu ada di dalam keluarga, maka kita mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Dan ayat berikutnya di ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka." Nah, itu berbicara kesepakatan suami istri itu akan semakin menjadi satu ketika mereka menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berdoa, mereka sepakat dulu. Dan ketika mereka bersepakat, maka firman Tuhan bahwa doa yang sepakat itu akan menjadi kuasa untuk mendapatkan dikabulkan doa itu tersebut. Kenapa pernikahan di dalam keluarga itu sering sekali dilupakan tentang mesbah? Padahal mesbah itu sangat penting. Ya, karena mereka merasa sudah cukup, ke gerejanya sudah cukup. Padahal penting sekali kita menghadirkan Tuhan ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Dengan kita mempunyai waktu yang tetap untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam mesbah bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak kita. Karena apa yang Tuhan sudah firmankan bahwa ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus itu berbicara mesbah, menaikkan pujian, menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata Ia hadir di tengah-tengah mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka. Ya, kalau kita tahu di dalam rumah tangga itu setiap hari punya kesibukan. Ya, mungkin juga punya masalah antara suami, masalah di kantor, istri juga punya masalah. Nah, ketika mereka mempunyai mesbah keluarga, mereka akan dikuatkan dan mereka juga bisa saling menguatkan. Ya, dari mesbah itu mereka juga bisa belajar firman Tuhan. Ya, jadi itu kekuatan. Dasar daripada keluarga itu bisa kokoh adalah mereka punya mesbah keluarga yang kuat. Nah, dikatakan 1 Korintus 3 ayat 11, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Ya, jadi kalau misalkan keluarga itu selalu rindu akan hadirat Tuhan, saya percaya di dalam keluarga itu senang memuji menyembah Tuhan dan mereka lakukan bersama-sama. Seperti juga terjadi ketika di jemaat mula-mula, mereka rindu di dalam rumah mereka itu, mereka berkumpul, mereka memuji menyembah Tuhan, memecah-mecahkan roti. Nah, disitulah Tuhan hadir berkuasa di dalam kumpulan-kumpulan orang percaya. Ya, jadi poin kelima adalah penting sekali kalau saudara-saudara belum melakukan di dalam rumah tangga, mulailah hari ini mengajak pasangan kita dan anak-anak kita membangun mesbah keluarga, saling berdoa, saling mendoakan supaya semakin kuat pernikahan itu. Nah, poin keenam adalah
Ini yang paling terutama di dalam pernikahan. Di mana poin keenam adalah pengampunan tanpa syarat. Ya, tidak ada pernikahan yang semuanya sempurna. Ya, laki-laki punya kelemahan, wanita juga punya kelemahan, dan kelemahan itu bisa membuat kita itu salah. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Ya, jadi pernikahan itu tidak pernah langsung sempurna. Demikian juga pernikahan saya yang sudah 25 tahun, banyak sekali kesalahan saya. Tetapi puji Tuhan, saya mempunyai istri yang bisa mengampuni saya. Ya, jadi tidak ada pernikahan yang langsung sempurna. Semua itu adalah bagian proses. Mengikut Tuhan itu pasti kita harus menjalani sebuah proses. Proses itu akan semakin mudah kalau kita semakin taat dengan firman Tuhan. Ya, jadi pengampunan itu adalah salah satu Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjaga pernikahan kita tetap utuh. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni kalau orang yang kita cintai, orang yang kita kasih menyakiti kita? Pastinya kita butuh kasih Tuhan yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Ya, dengan kasih Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk bisa mengasihi pasangan kita sekalipun pasangan kita menyakiti kita. Ya, Tuhan, kasih itu telah kita terima dari Tuhan Yesus ketika Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib dan mengutus Roh Kudus tinggal di dalam kita, menjadi penolong buat kita, penghibur buat kita ketika kita dalam kesusahan, di dalam masa-masa kita merasa berat, ada penghibur kita. Jadi kita harus bisa mengampuni. Batasan mengampuni, kata Tuhan, 70 kali 7. Bagi manusia itu terdengarnya sulit sekali. Tetapi percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pernikahan kita, maka kita mampu untuk mengampuni pasangan kita. Sekalipun itu bagi manusia itu sangat berat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya ketika kita bisa melakukan 6 tips pernikahan di dalam Kristus, saya percaya kuasa Tuhan akan memberkati pernikahan saudara-saudara semakin hari semakin dahsyat. Bagi saudara-saudara yang diberkati dengan tips pernikahan di dalam Kristus, saudara boleh membagikan video ini kepada yang membutuhkan supaya pernikahan mereka juga boleh dipulihkan di dalam Kristus. Ya, jangan lupa terus ikutin video kami di episode-episode berikutnya yang semakin hari semakin dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.